jalan. Ya pemirsa, saya Abu Kohim Koswasi ini berada di Masjid Hafidz yang lokasinya di Pasar Pondok Gede, dekat Polsek Pondok Gede. Dan kami juga bersama dengan jemaah dari Gorontalo. Nah ini Pak, siapa namanya? Pak Erwin dari Pak Gorontalo. Erwin dari Gorontalo. Dari Tiraman. Sudah berapa lama Pak Erwin? 4 bulan. Sekarang sudah jalan 80 hari lebih. 80 sudah hari 2 juta lebih dalam rangka Islah diri, dalam rangka untuk perjuangan agama ya. Amin, insya Allah. Jadi apa yang mendorong kita untuk kita keluar ya ini? Apa ininya, motivasinya, apa dorongannya sehingga tergugah gitu apa? Yang pertama ini perintah Allah. Ya, terus Yang pertama dan yang paling utama bahwa ini ada perintah. Segala perintah Allah itu dilaksanakan dengan cara baginda Rasulullah SAW. Kita kalau tidak jalankan perintah dakwah ini, Nabi bilang dia bukan golonganku, kata Nabi. Bukan golonganku. Satu orang yang tidak berdakwah maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Jadi ini perintah. Terus itu apa yang didapatkan setelah itu, hasilnya lah yang kita dapatkan setelah kita ikut 4 bulan 40 hari itu, yang kita rasakan tuh bagaimana sikap kita nih menghadapi suasana hidup ini dengan keluarga, apa dengan sesama kita sama insan ini gimana? Oh, nikmat. Yang didapat. Nikmat. Sudah disampaikan kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan umat ini hanya dalam mengamalkan agama. Mengamalkan agama secara sempurna, ya. Ini yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat. Kalau kita tidak melaksanakan perintah agama ini, maka kebahagiaan tidak akan dapat. Kebahagiaan bukan pada harta, bukan pada pangkat jabatan, bukan. Kalau bahagia itu dari harta, Korun sudah bahagia lebih dahulu. Ya Haman, ya, itu sudah bahagia. Tapi ditetapkan bahwa bahagia itu hanya mengamalkan agama secara sempurna. Insyaallah. Itu bisa itu dari teman kita Pak Erwin ya. Dia meninggalkan keluarga istrinya, rela dia tidur dia apa adanya, kadang-kadang dia menghadapi kesulitan, banyak lah namanya untuk agama itu memang perlunya pengorbanan Pak. Benar ya. Karena tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Benar. Tidak akan kita mendapat kecintaan pas suatu ini tanpa kita pengorbanan. Gitu agama ini. Siapa yang banyak korban nih Pak agama? Rasulullah. Siapa lagi? Ya seperti Nabi Ibrahim. Untuk agama dia korbankan keluarganya demi agama tersebar. Betul ya Allah. Bagaimana nggak kasih Hajar 13 tahun hadirin. Bukan lagi 4 bulan itu Nabi Ibrahim. Untuk agama dia rela meninggalkan kecintaannya, anaknya yang masih dalam masih umur 2 tahun lah, umur masih baik, meninggalkan untuk agama hadirin. Sehingga kita lihat hasilnya sekarang Pak. Berkat perjuangan daripada Ibrahim AS sehingga lahirlah Ismail AS, sampai keturunan sampai kita ini, sampai baginda Rasulullah. Itulah agama itu memerlukan suatu pengorbanan yang sungguh-sungguh daripada umatnya ini. Karena hari ini Pak, umat ini seperti yatim piatu lah. Tawarkan pedagang sibuk ngurus dagang, orang petani sibuk ngurus pertanian, tawarin orang pabrik sibuk ngurus pabrik. Padahal nih tanggung jawab kita semua. Hidupnya agama, berkembangnya agama tergantung kita semua sebagai umatnya, sebagai penanggung jawab kita untuk agama ini sebar. Jadi agama ini kita harus merasa bahwa agama ini kita tanggung jawabnya. Sebagai Bapak punya mobil, Bapak tanggung jawab mobil. Nggak baik Bapak bersihkannya kan, kalau rusak Bapak beli supaya dia stabil. Begitu juga agama. Jadi agama ini tanggung jawab kita semua. Jadi sama-sama kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Sekarang Rasulullah kan sudah tidak lagi, para sahabat nggak ada lagi. Sudah agamanya harus tetap diperjuangkan sampai nanti akhir kiamat baru selesai. Inilah kita untuk perkara ini kita harus merasa ini agama ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab hanya para ustadz di pondok, tapi tanggung jawab semua. Ya. Kul hadihi sabili atu illah ala basrotin ana wa mani tabani. Kul hadihi, ini jalanku kata Nabi. Sabili ya jalanku, atu illah
mengajak orang pada Allah. Inilah tugas kita semua, tugas orang Islam yang sudah merasa bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dia punya tanggung jawab. Apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia rakyat, punya tanggung jawab. Nah, kalau ini sudah merasa tanggung jawabnya agama masing-masing ada di beban kaum miskin, baru Islam itu dia akan jaya, dia akan punya power, dia punya kekuatan. Ya, kalau masing-masing orang Islam itu punya tanggung jawabnya. Tapi kalau masing Islam itu hanya ibadah aja, tidak meneruskan perjuangan Nabi, bagaimana agenda agama kita masalah? Ya enggak? Maka ilah dan merasa kita punya tanggung jawab. Nah, kalau kita bantu agama Allah, Allah bantu kita. Allah akan bantu Pak masalah kita Pak. Masalah negara Allah bantu, masalah rumah tangga Allah bantu. Ya, kenapa kita sudah bantu agama Allah? Intan surulha yasukum wasabit aqdamakum. Nah, siapa yang bantu agamaku? Aku bantu lagi dari musuh-musuh yang tegak. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.